Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah dari kota Salatiga. Kali ini saya ingin membagikan beberapa hal ya. Hal-hal yang saya bagikan ini langsung berkaitan dengan saya ya. Menurut pengalaman yang saya dapatkan ya sebagai guru YouTuber ya. Yaitu ini ya, 8 keuntungan guru menjadi guru YouTuber ya. Sekali lagi, hal ini saya dasarkan pada pengalaman saya pribadi ya. Langsung saja kita mulai ya. Tetapi saat saya sebelum menjadi guru YouTuber pun saya itu mengajar itu tidak enjoy dan sebagainya ya. Contohnya ini ya. Saya bosan dengan rutinitas belajar, bosan jadi guru yang monoton, biasa saja, kurang kreatif. Kendala mengajar tidak bisa tapkah dengan siswa seperti keadaan saat ini ya, pandemi COVID-19 memaksa kita tidak bisa tatap muka, bisanya hanya PJJ. Kemudian menjumpai siswa yang tidak fokus pada kegiatan belajar, ya. Kemudian merasa sekian tahun menjadi guru namun tidak ada yang didapatkan. Itu ya yang saya alami ya. Barangkali untuk yang lainnya mengalaminya adalah hal-hal yang berbeda, tidak sama seperti yang saya alami. Nah, sekarang keuntungan kita sebagai guru sekaligus juga sebagai YouTuber atau sebagai konten kreator ya. Tentu saja konten kreator di bidang pendidikan ya. Keuntungan yang pertama adalah ini ya, terbiasa meluangkan ide. Tadinya kita tidak pernah yang namanya membuat video pembelajaran. Nah, seiring berjalannya kita membuat video pembelajaran itu ide itu selalu mengalir ya. Ini ya, kebutuhan akan selalu mengupdate diri, membuat guru mudah mengucurkan pemikiran baru atau ide segar yang tidak terlintas sebelumnya. Nah, ini yang saya alami. Kemudian yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini adalah generasinya adalah generasi IT ya. Apapun itu ada di internet, di media sosial. Nah, kita sebagai guru kalau kita tidak mengupdate diri dengan ikut terjun ke dalamnya ya, ikut berperan dalam media sosial, kita akan menjadi guru yang terpuruk, yang jadul, yang tidak sesuai dengan zaman sekarang ya. Oleh karena itu, karena kemudahan internet dan media sosial, kita manfaatkan untuk pembelajaran ya, sehingga pembelajaran kita menjadi kreatif, mengasihkan. Karena konten pembelajaran yang biasanya hanya tatap muka ya dapat kita dijumpai di internet ataupun di media sosial ya, baik Facebook, Instagram ya, TikTok, kemudian juga itu blog dan sebagainya, pokoknya di media sosial yang bisa diakses ya. Yang ketiga, menyalurkan passion atau mengembangkan diri ya, dapat mengekspresikan potensial diri kita ya, dapat menemukan gaya hidup, kemudian perubahan di kehidupan guru menjadi berkualitas dan tidak menutup kemungkinan mendapatkan prestasi ya. Setelah saya mengupdate diri, kemudian saya selalu membuat video pembelajaran itu, ternyata dari hari ke hari itu pengalaman saya itu, potensial saya itu selalu berkembang ya. Gimana yang tadinya saya tidak mengenal yang namanya Zepeto, Plotagon, kemudian edit video KineMaster, Filmora, saya jadi mengenal dan mempraktikkannya, sehingga saya jadi punya keterampilan, sehingga apa, kualitas hidup saya pun sebagai guru lebih bagus seperti itu ya, dibanding sama sekali saat saya hanya diam di tempat mengajar saja ya. Kemudian yang keempat, sebagai wadah aktualisasi dirinya. Sebagai guru di saat normal kita
tidak pandemi seperti ini, kita kan disibukkan dengan kelengkapan administrasi, tugas mengajar ya, sehingga apa, bakat dan hobi kita tenggelam ya, tidak muncul. Nah, seperti sekarang di masa pandemi ini, waktu kita itu lebih banyak yang tidak terpakai ya. Kita mengajar, kita PJJ juga jamnya juga dikurangi, sehingga banyak waktu yang tersisa. Nah, di waktu-waktu yang tersisa itu kita manfaatkan, kita gali hobi dan bakat kita ya. Biarpun hobinya hanya makan bakso atau bagaimana ya, kita mukbang ya, kemudian kita rekam, kita videokan, kita unggah di channel YouTube kita ya, seperti itu. Jadi membuat sebagai ini wadah aktualisasi diri kita, bakat kita apa. Kalau memang bakatnya menyanyi, bisa cover lagu dan sebagainya ya. Yang kelima, memberikan manfaat untuk orang lain ya. Sedikit banyak video-video kita yang kita unggah di channel YouTube kita itu barangkali bisa membantu orang lain dalam mengatasi masalah mereka ya. Saya beri contohnya ini, kalau kita hobi masak, misalnya masak soto ya, yang maknyus ya, kenapa kita tidak mengunggah video saat memasak soto versi kita ya? Siapa tahu ada pemirsa atau penonton dari YouTube kita sudah berkali-kali gagal membuat soto yang maknyus, dan setelah mempraktekkan lewat tuntunan video yang kita unggah, pemirsa menjadi sukses membuat soto yang enak, lalu dia akan berterima kasih pada kita, yaitu dengan cara subscribe ataupun juga berkomentar ya, seperti itu. Dan sebagai YouTube pun kita juga harus sabar, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai video kita ya, jadi kita harus sabar. Yang keenam, menjadi wadah pembelajaran untuk peserta didiknya. Seperti saat ini misalkan dalam keadaan PJJ, kita video call pembelajaran ya, kita jelaskan macam-macam dan sebagainya. Setelah itu siswa sedikit banyak ya masuk ke dalam pembelajaran itu. Tetapi apa? Kalau tidak ada yang merekam, kalau tidak ada yang mendokumenkan, apalagi dokumennya hanya gambar, itu hanya gambar saja nggak bisa dinikmati lagi ya. Nah, beda saat kita mengupload di YouTube, kapanpun, dimanapun ya, siswa kita dapat memutarnya, bisa diulang-ulang, di bagian yang penting diulangi lagi dan sebagainya, seperti itu. Jadi siswa pun menjadikan video kita itu sebagai wadah pembelajarannya, sehingga bisa dinikmati kapanpun ya, seperti itu. Dan kita sebagai guru juga tidak perlu mengulang-ulang, jadi lebih hemat energi, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kita bisa memilih bank materi video untuk KBM di tahun selanjutnya ya. Tahun ini misalkan saya mengajar kelas 7, nah saya membuat video-video materi-materi kelas 7, otomatis nanti di akhir tahun akan terkumpul video keseluruhan materi yang saya ajarkan. Nah, ketika saya tahun depannya lagi mengajar kelas 7 lagi, saya sebagai guru tinggal membuka simpanan materi video yang sudah pernah saya unggah, tinggal saya share kembali di di siswa, dan siswa bisa mempelajarinya kembali ya, seperti itu. Dan ini kita jelas juga hemat ya, hemat energi, hemat waktu ya, sehingga ya memang manfaat kita sebagai konten kreator itu memang sangat banyak kalau menurut saya pribadi ya. Nah, yang ke-8 inilah yang menyenangkan ya. Kenapa? Karena dari video-video kita yang kita unggah, kita bisa mendapatkan tambahan income ya. Selain dari gaji kita, selain dari sertifikasi kita atau penghasilan lain ya. Bayangkan jika video kita itu penontonnya banyak, very banyak, kemudian
iklan pun juga akan berlomba-lomba untuk menampilkan ASEAN di channel YouTube kita. Nah, biarpun kita bukan artis, bukan orang terkenal ya, lambat laun video kita juga minimal kita share ke siswa kita, itu pasti siswa juga menonton ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebagai konten kreator itu benar-benar sangat bermanfaat sekali. Nah, sekarang kembali ke niat kita ya, keberkahan ilmu yang disampaikan. Dengan adanya media sosial dan internet, pengabdian pembelajaran itu dapat dilaksanakan tanpa batas. Ilmu yang mengalir akan menjadi amal jariah dan ladang pahala kelak di hari akhir. Dan ini ya, niat tidak akan mengkhianati hasil. Jadi selama bersungguh-sungguh dengan yang kita kerjakan, maka kita akan menikmati hasilnya. Bersabar adalah kunci segalanya. Mungkin sebagian orang bisa viral dan terkenal dengan mudahnya, tetapi sebagian besar harus bersusah payah dan berdarah-darah untuk mewujudkan mimpinya. Kalau kita yakin bahwa menjadi guru YouTuber adalah keinginan kita, maka raihlah mimpi itu. Demikian ya. Kunci utamanya berarti apa? Bersungguh-sungguh. Apa yang kita inginkan itu kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh dan bersabar ya. Nah, di akhirnya kita akan mendapatkan balasan dari usaha kita yang sungguh-sungguh dan kesabaran yang kita berikan, dan kita akan meraih mimpi kita. Dan semuanya itu belum terlambat ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. 8 keuntungan kita menjadi guru YouTuber. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.